Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 554 Pramudia. Setelah mendengar kata-kata Morgan, semua orang seketika terdiam. Bahkan mata Radit memancarkan sedikit keraguan. Dia melangkah maju untuk melihat Morgan, dan kemudian bertanya kepada Morgan dengan suara rendah, "Hei, apa yang kamu katakan padaku barusan?" "Aku katakan jika orang ini berlutut dan meminta maaf padaku, aku tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh. Apa kamu tidak mengerti maksudku?" Morgan menjawab dengan tenang. "Apa kamu benar-benar tidak sabar ingin mati? Beraninya kamu bicara seperti itu, ha?" Anak buah Radit akhirnya mengerti maksud dari kata-kata Morgan. Ekspresi wajah mereka terlihat sangat kesal. Mereka kemudian mengayunkan senjata masing-masing dan bergerak mendekat ke arah Morgan. Namun, Radit segera mengulurkan tangan untuk menghentikan anak buahnya lalu melemparkan punting rokoknya ke arah tanah. Dia menyipitkan mata ke Morgan, dan berkata dengan nada mengejek, "Aku tidak menyangka ternyata kamu begitu berani. Tadinya aku hanya berencana untuk membautmu kehilangan uang saja dan menganggap masalah ini selesai. Namun ternyata kamu tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk, jadi jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu." "Bos Radit, jangan bicara omong kosong dengan orang ini, ayo kita serang saja. Dia hanya berpura-pura menyombongkan dirinya di depan kita." "Ya, Bos Radit. Kurasa anak ini punya masalah dengan otaknya. Pukul dia untuk mengetahui apakah dia masih bisa sok hebat di depan kita." Raut wajah anak buah Radit terlihat sangat kesal, seolah-olah masalah ini hubungannya dengan mereka. Sebenarnya, sebagian besar orang-orang ini sangat marah adalah karena mereka dapat mendengar penghinaan Morgan pada Radit. Hal terpenting dalam masyarakat adalah harga diri. Sekali orang memandang rendah dirinya, orang itu tidak akan pernah menyerah. Alvano berdiri diam di depan Morgan. Jika anak buah Radit mulai melakukan sesuatu pada bosnya, Alvano yakin bahwa dia bisa mengalahkan mereka semua dalam waktu 2 menit. Jadi saat ini tidak ada kepanikan sama sekali di wajahnya. Sementara itu Chelsea menatap Morgan dengan ekspresi yang sangat tidak berdaya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Tadi Radit sudah bersedia mundur dan akan segera menyelesaikan masalah ini. Bagaimana Morgan masih bisa bicara seperti itu saat ini? Di situasi yang sangat genting seperti ini, apa gunanya menyombongkan diri? Batin Chelsea yang tidak bisa menahan kekesalan dalam hatinya. Pada saat ini kesan Chelsea tentang Morgan sangat buruk. Dia matanya Morgan adalah orang gila dan tidak punya otak. Selain itu, Chelsea juga menganggap Morgan adalah orang bodoh yang sombong. Meskipun kemampuan bertarung Alvano sangat bagus, tetapi mustahil dia bisa menjadi lawan dari begitu banyak orang. Apa yang diucapkan Morgan barusan tentu saja hanya akan membuat masalah baru untuk dirinya sendiri. Radit melangkah maju dan berbisik pada Morgan, "Bro, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Kalau begitu aku juga akan memberimu satu kesempatan terakhir." Setelah Morgan tanpa menunggu Radit selesai bicara. "Baiklah, hari ini aku menganggapmu pemberani, dan aku harap kamu akan seberani Tiu nanti." Radit mencibir, lalu menoleh dan berteriak pada anak buah di belakangnya, "Kalian semua, serang dia." Ketika anak buah Radit mendengar ini, wajah mereka sangat bersemangat, dan mereka bergegas ke arah Morgan. Mereka memang sudah tidak sabar menghajar pemuda sombong ini. Ketika Marsha melihat bahwa orang-orang Radit benar-benar berencana untuk melakukan sesuatu pada Morgan, wajahnya menjadi sangat gugup, dan dia berteriak pada Chelsea, "Kak Chelsea, tolong bantu Morgan." Meskipun Chelsea awalnya tidak berniat untuk peduli dengan Morgan, tetapi dia tidak punya pilihan selain menelepon Pram tadi, dan sekarang dia tidak bisa mengabaikannya. Bagaimanapun, bantuan semacam itu tidak bisa disia-siakan. Setelah ragu-ragu selama beberapa saat, Chelsea akhirnya memberanikan diri untuk bersuara. "Radit, apa maksudmu? Apa kamu bahkan tidak menghargai Om Pram sekarang?"
Chelsea berteriak ke arah Radit dengan percaya diri. Om Pram. Setelah mendengar ucapan Chelsea ini, Radit seketika terkejut, lalu dia mengerutkan kening dan bertanya, siapa Om Pram itu? Om Pram adalah Om Pramudia dari Bondowoso. Sebenarnya Chelsea tidak mau menyebutkan nama itu secara langsung. Ketika Radit mendengar nama itu, wajahnya berubah, dan semua anak buah Radit menghentikan gerakan mereka. Jelas terlihat nama Pramudia terlihat sangat berguna saat ini. Morgan tanpa sadar melirik ke arah Chelsea. Dia sudah lama merasa bahwa Chelsea pasti memiliki latar belakang yang baik. Jika tidak, gadis itu tidak akan pernah mengucapkan kata-kata tadi dia lontarkan sebelum Morgan turun dari bus. Akan tetapi, Morgan sama sekali tidak tahu siapa dia. Meskipun Pramudia bukanlah orang yang sangat berkuasa di Bondowoso, tetapi pria itu tidak dapat dikatakan sebagai pemimpin gangster lokal. Dia memiliki anak buah di bawah kendalinya, dan kekuasaannya tentu tidak sebanding dengan seorang gangster kecil seperti Radit. Jika Radit benar-benar menyinggung Pramudia karena kejadian hari ini, hal itu tentu akan berdampak besar padanya. Namun saat ini, kata-kata Chelsea tidak dapat dipercaya begitu saja. Radit tidak percaya bahwa Chelsea benar-benar mengenal Pramudia hanya karena pernyataan Chelsea ini. Ada banyak orang yang tahu nama Pramudia di Bondowoso, tetapi apa mereka mengenal Pramudia atau tidak, itu adalah masalah lain. Radit ragu-ragu sejenak, lalu bertanya kepada Chexea dengan suara rendah, apa hubunganmu dengan Pramudia? Chelsea melirik Radit dengan ringan dan berkata dengan lembut, Pramudia adalah omku. Aku menelepon Om Pram sebelum datang ke sini. Meskipun kamu mengatakan bahwa Om Pram adalah om kamu, apa kamu pikir aku akan percaya begitu saja? Radit tidak tahan untuk mencibir, lalu melanjutkan, jika kamu benar-benar mengenal Pramudia aku pasti akan menghormatimu. Sekarang kalau kamu memang mengenal Pramudia, telepon dia sekarang, baru aku bisa mempercayainya. Setelah mendengar ucapan Radit, Chelsea terlihat malu. Dia tidak menyangka Radit akan sangat berhati-hati seperti itu. Hubungan antara dirinya dan Pramudia sangat biasa, hanya karena Pramudia berhutang budi pada kakak Chelsea, maka dia bersedia membantunya. Oleh karena itu Chelsea merasa jika dia menelepon Pramudia, Pramudia pasti akan merasa kurang senang. Situasi ini tentu sangat bisa dimengerti. Lagi pula, Pramudia juga telah berjanji kepada Chelsea untuk membantunya. Akan tetapi jika Chelsea menelepon sekali lagi untuk mendesaknya, hal itu tampaknya sedikit tidak sopan. Chelsea ragu-ragu sejenak, lalu berkata pada Radit dengan suara rendah, aku tadi sudah menelepon Om Pram, dan dia bilang akan segera datang. Ketika mengetahui bahwa orang-orang Pramudia akan datang, Radit tampak terkejut, lalu bertanya dengan nada curiga, apa kamu yakin orang-orang Pramudia akan datang? Ya, aku yakin, mereka pasti akan segera datang. Chelsea mengangguk cepat. Baiklah, karena mereka akan segera datang, maka aku akan menunggu mereka. Tukas Radit dengan wajah tanpa ekspresi, dan kemudian member isyarat kepada anak buahnya untuk tidak melakukan apapun pada Morgan sampai orang-orang Pramudia yang dimaksud Chelsea datang.